Bojoku luwih ayu masalahe. Selamat sore. Selamat sore ke arah petang. Ketemu lagi dengan forum Blendes Sawu ini yang tetap bermadhab Semolo Waru. Ada Mas Renal hari ini yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Surabaya sebagai seorang penggemar hobi traveling, ingin berbagi hal tentang suka duka daripada traveling. Mas Renal, apa aja yang Anda lalui ketika melakukan traveling? Wah, banyak Pak, banyak. Dapat pengalaman juga, pokoknya sedihnya ada ya. Pas perjalanannya sampai puncak gitu Pak. Itu kalau misalkan sampai gitu biasanya subuh Pak, malam. Kita bisa berangkat dari jam 2 malam nyampe puncak itu subuh lah, bisa ngeliat sunrise Pak. Itu di situ keren Pak. Nah, selama Anda jalan untuk ke arah puncak itu, tentu Anda kan tidak sendiri. Iya. Ada bantuan-bantuan apa saja di sepanjang jalan itu? Misalnya makanan atau perbekalan atau apa? Biasanya kalau untuk itu kita bawa masing-masing Pak, tergantung anak-anaknya juga sih. Jadi mau naruh makanannya di tas siapa gitu Pak. Pokoknya kalau misalkan di perjalanan lapar atau haus, tinggal biasanya ditaruh di tas-tas kecil loh Pak, kayak depek gitu Pak. Ya Pak, paling ngebantu teman kalau misalnya capek, kasihan kan, tidur dulu sebentar. Saya sempet tidur kalau nggak salah waktu itu, dapat 15 menit Pak, tapi lumayan Pak. Perjalanan saking capek kali atau gimana gitu Pak. Terus bawa perbekalannya ini dari rumah atau beli di seputaran situ? Apa di kota terdekat dari gunung itu? Gimana? Kalau saya sih biasanya bawa dari rumah Pak. Jadi sebelum berangkat itu kumpulin uang kas, ada yang bagian belanja segala macem. Pokoknya dari rumah Pak. Jadi di sana tinggal naik doang Pak, nyampe base camp langsung izin naik. Oke. Adakah salah satu tempat tujuan yang ditiketkan gitu, harus bayar atau kena cas gitu? Ada? Hampir semua Pak. Hampir semua Pak, iya Pak. Kayak biaya apa sih? Admin lah modelnya gitu Pak, ya kayak buat registrasi gitu Pak. Paling gravitasinya terlalu kuat. tergantung tempatnya juga Pak. Kalau bisa kayak Oke. Saya tahu yang dimaksud, bahwa setiap destinasi ini nampaknya seluruh pengunjung ini dikenakan biaya cas ya, ya. biaya admin atau apalah istilahnya. Oke, terima kasih Renal. Saya ingin ke Nanda. Mas Nanda, dilihat dari pengelolaan destinasi wisata, termasuk salah satunya gunung semacam ini, kira-kira otoritas yang mengenakan tiket itu disahkan tidak oleh hukum? Ya, selamat sore. Menurut saya, kalau bagaimana sebuah objek pariwisata yang kita dikenakan biaya masuk, itu retribusi namanya Pak ya. Retribusi itu jadi kalau nggak salah kurang lebih pengertiannya tuh ya kita berretribusi atau berkontribusi atau menyumbang untuk perawatan tempat objek wisata tersebut. Dan menurut undang-undang memang seharusnya Pemda yang seharusnya mengurus penuh soal retribusi dan perawatan segala yang ada di objek pariwisata. Namun kenyataannya hari ini retribusi tersebut tidak langsung diurus oleh Pemda, tapi diisukan kepada
PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang mengenai pariwisata. Artinya ketika kita ngomong perusahaan, maka jelas di situ ada faktor ekonomi yang lebih jika dibandingkan dengan Pemda ya, walaupun akhirnya sama-sama itu mengambil untung dari masyarakat, tapi Pemda kan memang udah ada penghasilan tetap, yaitu dari mungkin gaji PNS-nya. Cuman kalau disubkan kepada perusahaan, yang terjadi adalah perusahaan tersebut mau nggak mau harus hidup dari retribusi tersebut. Maka yang ketakutan yang terjadi, atau bahkan yang saya rasa cukup ironis, ketika saya mengunjungi beberapa tempat saya lupa kotanya, pokoknya gua, dan di situ tuh gelap banget. Bukan berarti apa-apa, cuman artinya keselamatan pengunjung pun tidak diperhatikan ketika retribusi itu disubkan kepada salah satu perusahaan. Karena pasti yang terjadi adalah kapitalisme objek tersebut dengan bermasalah ekonomi yang modal 0% dan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka kurang lebih yang terjadi akan seperti itu. Yang rugi adalah masyarakat itu sendiri yang mengunjungi objek wisata. Rabaan saya mungkin sampai di situ, Pak Didin. Iya, jadi kalau yang dipungut berupa retribusi, maka seharusnya tidak semata-mata masuk ke Pemda menjadi pendapatan asli daerah. Ada hal-hal yang juga patut diperhatikan, misalnya adalah bahwa perolehan dari retribusi karena anak-anak daki gunung itu harusnya dikembalikan lagi menjadi sarana prasarana. Anda tadi menyebut masalah bagaimana sarana prasarana ini menjadi pendukung keamanan bagi pendaki-pendaki itu misalnya. Lalu kemudian fasilitas, misalnya orang butuh, mohon maaf bahasa saya beol, butuh pipis atau butuh ngasuh sejenak, atau bahkan terkait dengan kesehatan. Ketika orang sudah berada di puncak atau mendekati puncak, lalu kemudian tiba-tiba karena force majeure, sesuatu yang di luar kehendak manusia, sakit misalnya atau celaka. Nah, tentu infrastruktur ke arah ini harus didukung sepenuhnya oleh Pemda. Artinya Anda sama dengan mengatakan Pemda jangan cuma mbadok retribusi ini tok, tapi ki deloken iki fasilitasnya kan ngono karepe. Nah, berpulang pada pengelolaan atau wewenang tentang objek anak-anak supaya bisa mendaki gunung itu, ini kan masalah yang sangat berisiko. Manakala pengelolaan objek yang berisiko ini disubkan kepada investor, dalam hal ini perusahaan maunya untung, tapi seringkali juga abai atau kilaf pada hal-hal tentang keselamatan dan seterusnya. Nah, saya ingin mendalami lagi, Mas Nanda. Taruhlah sebuah gunung sekarang. Gunung ini kadang-kadang masuk dalam wilayah administrasi Probolinggo, misalnya Semeru itu. Masuk juga wilayah administrasi Malang, masuk juga wilayah administrasi entah daerah mana. Artinya satu gunung ini milik sekian kabupaten. Tetapi yang memungut retribusi hanya karena gara-gara pintu masuk atau rute pendakian itu melewati satu kabupaten, sehingga kabupaten-kabupaten lain tidak kebagian. Menurut Nanda adil tidak? Padahal posisi gunung itu isok ngadeg karena didukung atau disangka oleh kabupaten yang lain tadi. Berbicara soal adil nggak adil, saya rasa mungkin udah sama-sama tahu kalau adil tuh nggak harus sama rata. Kayak misalkan contoh paling dekat di sini tuh Terminal Purabaya yang seharusnya masuk di Kabupaten Sidoarjo, tapi untuk penghasilan pendapatan itu Kabupaten Surabaya juga mengklaim, karena tujuan orang-orang ke Purabaya itu memang seharusnya ke Surabaya gitu. Saya rasa
ketika Surabaya ini mengklaim bahwa yang datang ke Surabaya adalah orang yang mau ke Surabaya, maka seharusnya Pemda yang mengklaim tersebut harus bertanggung jawab penuh kepada terminal Surabaya tersebut, kayak misalkan keamanan atau fasilitas yang lain-lain, infrastruktur yang kadang kalau hujan itu masih becek, bahkan banjir ya kan. Kalau gitu saya rasa analoginya hampir sama kayak itu sih Pak. Jadi adil atau nggak adil mungkin bisa dilihat dari seberapa besar berani bertanggung jawab kepada pendaki-pendaki yang akan naik ketika satu kabupaten itu yang mengambil retribusi dari para pendaki. Saya rasa seperti itu. Baik. Ngomong soal kapitalisasi pariwisata, sebenarnya pariwisata ini yang dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau ngomong kebutuhan ini kan bukan hanya makan minum, tapi juga kebutuhan refreshing. Ngomong pariwisata nih, saya ingin beralih ke satu-satunya kaum feminis yang ada di sini, Mbak Ajeng. Cetone piye pariwisata iki? Sakjane sing didol iki apa nih? Coba. Mungkin kalau dari saya sih mungkin dalam hal sektor-sektor ketika pemerintah itu ya Pak, pemanfaatan sebuah kalau saya sih menyebutnya geografis ya Pak, karena mengingat Indonesia ini merupakan salah satu negara yang merupakan geografisnya itu kaya tempat pariwisata. Nah, di sini mungkin dengan adanya kita sebuah lembaga, di mana lembaga ini dinaungi oleh pemerintah, otomatis kebutuhan fasilitas ini yang melengkapi adalah pemerintah. Namun hal yang digarisi di sini adalah bukan hanya fasilitas dalam hal segi misalnya salah satu contohnya mungkin pengadaan jembatan pada kalau saya menyebutkan alam kayak misalnya air terjun, pengadaan jembatan di sini mungkin pemerintah juga harus melengkapi yang namanya safety setiap pengunjung. Itu paling penting, karena sejauh ini ketika saya sendiri ketika saya berlibur ke air terjun yang pernah saya datangi, salah satu contohnya di Madakaripura, itu untuk safety sendiri itu belum ada. Salah satunya contoh itu pernah saya sempat ke Madakaripura, itu satu mahasiswa itu meninggal karena keruntuhan batu besar. Dan ini mungkin perlu menjadi perhitungan kembali bagaimana pemerintah mengelola tempat pariwisata itu. Jadi pengalokasian dana ini jelas gitu loh, karena mengingat kalau saya dengar sih awalnya kan keuangan ini pengelolaan dana ini kan awalnya dikelola oleh daerah, karena sekarang daerah kurang kalau saya sih bilangnya kurang rapi dalam pengelolaan tersebut. Akhirnya pemerintah pusat yang mengatur segala masuk keluarnya pengaturan keuangan itu tadi. Menurut saya itu tadi Pak, kelengkapan dalam hal safety pada pengunjung khususnya yang harus kita garis besari, karena hal itu yang paling penting. Oke. Jadi menyambung ke Ajeng, betapa Ajeng menyebut Indonesia adalah punya kekayaan di panorama. Saya ingin ke Mas Januar. Ketokane iki senengane melancong cah iki. Panorama Indonesia yang pernah Anda kunjungi mana saja? Keras. Selama ini masih sekitar Jawa Timur sih Pak. Memang kalau di pantai selatan itu banyak sekali pantai yang masih belum tersentuh sama pihak pemerintah, maksudnya belum dibuka untuk umum pariwisata, masih banyak sekali. Dan itu memang perlu pengelolaan yang lebih matang lagi. Kemudian untuk kebersihan, saya rasa di pantai selatan itu memang dibilang bersih ya bersih, dibilang kotor ya kotornya itu kotoran alam sih, kayak daun-daun, ranting gitu aja, secara natural ya.
parkir. Untuk urusan parkir. Nah, untuk parkir ini kalau yang emang sudah dikelola oleh pemerintah itu cukup bagus sih. Cuman satu lagi ya, kesadaran untuk kebersihan itu kurang memang dari para pengunjung sendiri. Nah, yang disayangkan itu tempat-tempat atau pantai-pantai yang baru dibuka dan belum tersentuh sama pemerintah itu memang dibuka sama lembaga-lembaga swadaya masyarakat di sana. Itu cukup bagus sih menurut saya. Ini inisiatif dari masyarakat di sana. Cuman kemudian pada saat emang sudah mulai ramai dan banyak pengunjung, kok tiba-tiba diambil alih sama pemerintah, itu sangat disayangkan sekali. Kayak seolah-olah mengambil alih, ya ngambil rezeki ini orang sana gitu aja sih. Ya. Jadi ada semacam kearifan lokal yang sengaja dipinggirkan pelan-pelan. Kita tahu bahwa modal sosial, modal adat, modal panorama, dan modal-modal heritage ini sebenarnya kekayaan dari pariwisata. Yang sejatinya jika masyarakat adat mengelola ini dengan baik, maka ini akan berpulang mensejahterakan masyarakat adat itu sendiri. Namun ketika mulai rame, mulai membaik, kok ada tangan-tangan kuat dengan pembenaran hukum, dengan menggunakan wewenang otoritas, mengambil alih hal-hal semacam itu. Saya ingin mengarah kepada Mas Arif. Delok kasus kayak ngono ki sampean piye? Ya, menyikapi dari apa ya, sekarang ini dunia wisata lagi eksisnya kan gitu, ditunjang oleh media-media yang terlalu atau sangat sangat ramai memberitakan atau menyuguhkan keindahan-keindahan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat terutama anak muda ini rasa keinginan atau untuk liburan menuju ke tempat wisata-wisata tersebut itu lebih dibanding pada zaman sebelum media ramai memberitakan sektor pariwisata. Nah, salah satu yang menjadi tingkat kelemahan terutama warga lokal atau masyarakat Indonesia adalah mengelola ataupun bahkan memfasilitasi bagi siapa yang ingin menikmati wisata tersebut. Contohlah gini, ibarat berangkat ke gunung, itu kan kalau dulu mungkin hanya seadanya saja bisa, biarpun memakai sandal jepit, jaket pun ya jaket nggak terlalu yang safety atau bagaimanapun, terus celana dan perlengkapan yang seadanya itu bisa hidup di gunung. Nah, akan tetapi sekarang itu permainan media atau permainan branding lah, istilahnya branding produk ini yang menunjukkan bahwa kalau yang seperti itu nggak safety, nggak aman. Makanya muncul adanya sepatu trekking yang khusus dipakai untuk ke gunung, kemudian ada standar jaket yang ini bisa menyelamatkan lah, kalau katanya sih menyelamatkan daripada suhu yang ada di gunung, kemudian celana ini bisa safety, kemudian perlengkapan yang itu bisa memfasilitasi kebutuhan hidup di gunung tersebut. Kalau misalnya dulu masak itu cukup dengan batu, kayu ditumpuk, bisa buat masak. Nah, sekarang difasilitasi ada kompor mini, kemudian ada kayak perlengkapan memasak, entah itu wajan atau panci serba mini, minimalis, bisa dibawa ke gunung. Nah, salah satu kelemahan masyarakat Indonesia itu kurang responsif atau kurang persiapan untuk menyikapi hal-hal ini, sehingga peranan dari luar atau pemain-pemain yang sudah lama itu mereka sudah bisa melihat, sudah bisa memahami bagaimana mereka bisa masuk di sektor bisnis, khususnya dalam sektor pariwisata ini. Mereka masuk
memfasilitasi kebutuhan tersebut, apa yang dibutuhkan untuk berangkat ke gunung ataupun ke pantai tersebut. Nah, sedangkan kita ibarat terlambat ya hanya bisa mengikuti. Toh kalau ada produk-produk lokal itu apa ya istilahnya itu kalah nama, kalah brand, kalah merek. Padahal kalau kualitas itu sama, biarpun harga berbeda. Oke. Menambahkan lagi, Pak? Silakan. Ya, di samping itu juga kan gini. Kalau saat ini kan banyak penyedia jasa untuk pemberangkatan wisata, entah itu travel trip atau dan yang lain-lain. Itu pun juga dikuasai oleh orang lokal atau oleh orang yang memiliki modal secara matang. Seperti hanya kita ingin berangkat, contohlah saya yang aktivitasnya kerja Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu libur. Nah, ketika saya ingin liburan di Sabtu Minggu ini, otomatis saya nggak ada waktu untuk mempersiapkan kebutuhan apa sajanya, entah itu berangkatnya, kemudian beli tiketnya, kemudian ke sana harus persiapan ini, kemudian kalau ke sana itu saya butuh apa saja. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para pemain di sektor wisata, bisnis wisata tersebut untuk memfasilitasi. Jadi saya tinggal membayar sekian, jumlahnya sekian, kebutuhannya di sana apa saja, berangkat, hidup di sana, liburan di sana, mendapatkan ya fasilitas yang menunjang agar saya tidak perlu berribet-ribet, kemudian dengan tenang santai tanpa ada tanggungan, tanpa ada hal-hal yang itu sulit, sampai pulang di sini udah tinggal total berapa bayar. Nah, terkadang inilah yang menjadi kelemahan terutama warga lokal sini untuk mencari celahnya, sehingga kita kalah start atau kalah level lah dengan para pemain yang sudah memahami itu terlebih dahulu. Gitu. Oke. Berarti artinya pariwisata hari ini telah mengalami kapitalisasi lalu menjadi peluang-peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yeah. Nah, Anda mencoba membuka jendela bahwa ada yang keliru di sini. Peran-peran negara yang diharapkan hadir pada masyarakat adat untuk memberikan pembinaan, pendampingan sekaligus pelatihan, bahwa potensi yang mereka miliki berupa panorama itu sebenarnya bisa menjadi kemakmuran mereka manakala mereka memahami bahwa ini peluang bisnis. Tetapi nyatanya negara tidak hadir ketika dibutuhkan semacam ini. Saya ingin ke Bagus sekarang. Bagus, harusnya bagaimana pemerintah ini melihat masyarakat adat yang terpinggirkan oleh korporat yang menikmati panorama atau potensi yang dimiliki masyarakat adat tadi. Monggo. Ya, terima kasih. Kebetulan ya kemarin saya habis survei ke tempat pariwisata, di mana di situ masih belum terlalu berkembang atau sarana prasarananya masih belum lengkap. Jadi waktu ke sana kita survei, kita wawancara sama masyarakat sekitar, menanyakan bagaimana pendapatnya tentang keberadaan objek wisata tersebut. Nah, ternyata mereka mengatakan ya senang karena di sana semakin ramai. Terus kemudian kami menanyakan bahwa dampak paling enggak dampak ekonomi apa yang bisa berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Ternyata di sana masih belum, menurut pandangan saya masih belum bisa melihat peluang di sana bahwa objek pariwisata itu bisa dikembangkan untuk menambah hasil ekonomi mereka. Nah, di situ kan kemudian di peran pemerintah. Nah, di situ peran pemerintah untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan sosialisasi untuk pengembangan objek wisata ini saya rasa masih belum ada. Jadi di sana mungkin hanya swadaya, jadi biasanya swadaya masyarakat, kemudian dikelola seadanya, kemudian dengan dana yang seadanya juga. Jadi dari retribusi parkir, hanya retribusi uang masuk tempat pariwisata. Jadi kan pun untuk pengembangan sarana pun
tidak maksimal karena di sana dana hanya dari situ saja, sedangkan mungkin seharusnya pemerintah di sana masuk untuk memberikan pembinaan pengelolaan objek wisata, untuk memberikan bantuan pendanaan untuk sarana prasarana. Jadi menurut saya Ya. Terus gini, pariwisata hari ini tiba-tiba menjadi gaya hidup. Ini ini pertanda. Apakah orang menganggap pariwisata ini hari ini sudah menjadi kebutuhan yang vital? Kalau dulu kan hanya makan, minum, tidur, atau sekedar punya tabungan sudah cukup, hidup ala kadarnya. Tapi sekarang ada semacam euforia, passion untuk rame-rame berkunjung ke tujuan wisata. Satu hal ini mungkin karena pengaruh media, sounding yang sedemikian gegap gempita, betapa panorama Indonesia ini hebat, indah, luar biasa. Pihak yang lain, bolehkah ini disebut sebagai pertanda bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami grafik yang meningkat, bahwa mereka menjadi bangsa yang makmur, sehingga pariwisata seolah-olah menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi kebutuhan mewah. Saya beranjak pada Pimen, coba jangan ngantuk, silakan. Kita ndopo men, kuat media kok. Mari Pak. Ya kan saya ngantuk. Ya menurut saya kalau kebutuhan, ya ngomong kebutuhan, kadang-kadang manusia itu nggak seharusnya serius terus, kadang-kadang perlu refreshing. Di saat itu pasti orang-orang yang melihat peluang, oh anak-anak ini butuhlah suatu refreshing, butuhlah suatu biar hura-hura dikit, itu ngadain. Makanya ada pariwisata yang misalnya buka kayak taman bermain, terus habis itu outbound dan lain-lain. Itu lah. Cateringmu nggak mau sebut? Oh enggak, Pak, catering itu Catering lah sambil ngiklan nggak apa-apa. ya catering visip 2016 itu juga sip lah. Ya menurutku ya itu aja, Pak. Loh, saya ikut toh. Oke. Masa ikut toh? Telepon. Iya, Pak. Apa itu tanda makmur Indonesia? Tanda makmur buat saya nggak termasuk tanda makmur. Soalnya tanda makmur itu dari apa sih? Kalau menurutku tanda makmur itu semua orang bisa ketawa bareng, semua orang bisa rukun bareng, terus nggak ada tawuran sana situ, satu pendapat gitu menurut saya. Ke Bob Marling ini, Rek. Oke, jadi yang barusan dikatakan Pimen ini ternyata destinasi wisata yang marak ini belum tentu menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi bangsa yang makmur. Tapi itu sekedar semacam gaya hidup, sekedar karena refreshing yang itu tidak perlu membutuhkan biaya yang besar, bisa dilakukan. Nah, pada saat situasi semacam ini, saya masih ingin mengupas lagi tadi peran masyarakat adat yang memiliki warisan panorama itu yang selalu dipinggirkan, baik oleh pihak pemerintah, baik juga oleh pihak kartel. Mohon maaf bahasa saya menggunakan kartel atau sindikat lah. Sindikat pariwisata semacam ini, kira-kira gimana kalau meminggirkan masyarakat? Nah, sebagai pelaku masyarakat adat Samin, saya ingin beralih kepada Agung. Kira-kira perasaanmu piye, Gung? Dikalahkan oleh sindikat pariwisata. Silakan, Gung. Iya, terima kasih. Pariwisata, bahas pariwisata yang ada di Indonesia. Sebut saja kalau di Bojonegoro, tempat saya berasal, itu sekarang lagi gencar-gencarnya membuat tempat pariwisata alam. Contoh di situ ada air mengalir kayak di batu-batu, terus sekarang difasilitasi dengan jalan di aspal dan lain sebagainya.
yang sebelumnya kan masih tanah. Berarti kan di sini mungkin dari pemerintah sendiri ada etikat baik untuk membenahi kota atau membenahi kabupaten sehingga menjadi tempat atau kota yang mempunyai daya tarik semacam adalah satu daya tarik dari kota tersebut yang mungkin ada di sisi pariwisata, entah itu dari alam sudah ada atau buatan. Perasaanmu sebagai Samin itu Nah, yang saya tanya. iya sebelum mengarah ke sana Pak, maksudnya saya nganuin dulu. Kalau dari saya sendiri, saya nggak punya perasaan ke situ Pak, maksudnya gini Pak, soalnya masyarakat sendiri kalau mempermasalahkan, maksudnya dalam artian mempermasalahkan adanya campur tangan dari pemerintah untuk tempat pariwisata itu menurut saya juga kurang, karena pemerintah pun sedikit membantu, tinggal kita dari masyarakat pribumi Apa hubungannya bahas? ya masyarakat sekitar mengelola dengan baik apa yang difasilitasi dengan pemerintah. Nggak seharusnya lah kita kontra dengan pemerintah. Kalau diruntut juga mungkin pemerintah nggak selalu salah, tapi dari masyarakat pun bisa salah gitu Pak. Enggak, soalnya gini Pak, kalau kata sabrang itu gini Pak, ini kan gini Pak, namanya orang pasti ada acuan. Ya serapa barang. Iya. Sebutan lengkap Sabrang mau. Sorry Mas Sabrang. Iya. Kira terlentes ya. Jadi Sabrang semoga. walah gini Pak, Iya. Aja gini ndak ngomong kok dinteni wong akeh. sebuah contoh kapal nih Pak ya. Kapal lagi di tengah lautan, terjadi ombak besar, kapalnya goyah. Itu pariwisata. Ini Pak, contoh Pak, maksudnya Asli mbak rusak video ini. Ayo Bang Rena. Aduh, untung Pak. Video kuwi. ya aku bingung Pak. Terus nek bingung ya wis diakhiri. Akhir Pak. Oke. Itu Waalaikumsalam. pariwisata. Terima kasih. Rene Kapal goyang. Terima kasih. Pendapat Agung Samin yang sangat luar biasa tadi. Dia berusaha mengatakan pada kita meskipun secara samar ya bahwa tidak ada gunanya mencari siapa yang jadi kambing hitam. Pemerintah punya peran. Sindikat kartel pariwisata juga punya peran. Tapi masyarakat adat juga punya peran karena dia yang oleh Tuhan dianugerahi memiliki warisan panorama, memiliki heritage, nilai-nilai kearifan lokal yang juga itu merupakan sebuah keunikan menjadi pariwisata. Dalam kaitan dengan itu, saya ingin beralih ke Mbak Listin. Mbak Listin, yang asli orang dari Telaga Ngebel, kira-kira pariwisata di sana gimana kalau digratiskan? Monggo. Kenapa Pak ini Pak? Sembarang ngomong barang. Ora cetha ya ora apa-apa. Iya, ora cetha ora apa-apa. Wis mari. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Listin. Saya kira diskusi untuk sore ini cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Negara ora cetha. Kalau gratis lagi piye oleh apa ora nek